Salam sehat, tetap semangat, kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan latihan soal persiapan semester genap mata pelajaran kimia kelas 10, materi hukum dasar kimia kurikulum merdeka. Kita lihat beberapa soal untuk latihan soal kali ini. Kita lihat soal nomor 1, padatan iodin yang bermassa 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Ternyata setelah reaksi diperoleh 2,5 gram gas hidrogen iodida. Massa zat yang tidak bereaksi adalah A. 10 dikurang 2,5 gram, B. 10 ditambah 2,5 gram, C. 10 tambah 10 dikurang 2,5 gram, D. 10 tambah 10 ditambah 2,5 gram, E. 10 dikurang 2,5 dikurang 10 gram. Mari kita lihat. Nah, soal ini merupakan penerapan hukum kekekalan massa. Jadi padatan iodin direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas hidrogen iodida. Padatan iodin 10 gram, sedangkan gas hidrogen 10 gram menghasilkan 2,5 gram. Nah, jadi massa yang tidak bereaksi sama dengan massa total yang bereaksi 10 gram tambah 10 gram dikurang 2,5 gram. Jadi jawabannya C. Atau kalau kita uraikan lebih lanjut, jawabannya 17,5 gram. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lihat pembahasan berikutnya. Di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S sama dengan 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan sebanyak A. 9 gram, B. 9,5 gram, C. 10 gram, D. 18 gram, E. 19 gram. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat. Ca perbandingannya kita lihat di situ ada 10 gram, berarti 10 per 5 sama dengan 2, artinya habis bereaksi. Sedangkan S 9 gram di situ 9 per 2 sama dengan 2,1. Nah, massa CaS yang dihasilkan berarti massa Ca ditambah massa S bereaksi. Sekarang kita lihat 10 gram ditambah 2 kali 4. 4 itu dari perbandingan, ya. Perbandingan massa Ca banding S. Selanjutnya 10 gram ditambah 8 gram. Nah, jawabannya 18 gram. Itu untuk nomor 2, soal nomor 2 ini adalah penerapan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Gas belerang dioksida direaksikan dengan gas oksigen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan SO3. Kondisinya gas. Apabila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas SO2, O2, dan SO3 adalah A1, 1, 1, B1, 2, 1, C 211, D 212, E 321. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat pembahasannya. Jawabannya D 212. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus menyamakan persamaan reaksi. Nah, pada soal persamaan reaksinya belum setara, ya. Jadi kita perlu setarakan terlebih dahulu. Nah, ini persamaan reaksi yang sudah setara, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jadi kita tahu persamaan reaksi sudah setara apabila jumlah unsur atau atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Sekarang kita lihat selanjutnya. Pada P dan T yang sama, ya,
Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita lihat perbandingan koefisiennya saja. Berarti volume SO2 banding volume O2 banding volume dari SO3. Hasilnya 2, 1, 2. 2 banding 1 banding 2. Atau jawabannya D. Selanjutnya nomor 4. Banyaknya besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan 4,4 gram FeS jika diketahui perbandingan massa Fe banding S sama dengan 7 banding 4 adalah A 4,0 gram dan 0,4 gram, B 3,7 gram dan 0,7 gram, C 2,8 gram dan 1,6 gram, D 3,0 gram dan 1,4 gram, E 3,2 gram dan 1,2 gram. Jawabannya yang tepat adalah C. Bagaimana mendapatkannya? Kita lihat massa Fe, berarti kita gunakan Fe di sini 7 ya perbandingannya, 7 per 11. 11 ini total perbandingan, 7 ditambah 4, 11 dikali dengan 4,4. Nah, ini 4,4 ini adalah FeS. Berarti massa Fe-nya 2,8 gram. Selanjutnya massa dari S. Massa S sama dengan 4 per 11 dikali 4,4 gram. Berarti massa S-nya 1,6 gram. Atau jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1, senyawa 2, massa A 60% pada senyawa 1, 50% pada senyawa 2. Massa B 40% pada senyawa 1, 50% pada senyawa 2. Perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2 pada massa B yang tetap adalah A 1 banding 1, B 1 banding 2, C 2 banding 1, D 2 banding 3, E 3 banding 2. Mari kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu E 3 banding 2. Kita lihat prosesnya. Kita samakan perbandingan B-nya dulu. Perbandingan B di senyawa 1 dan senyawa 2. Jadi senyawa 1 A banding B itu 60 banding 40 sama dengan 1,5 banding 1. Senyawa 2 A banding B-nya 50 banding 50 sama dengan 1 banding 1. Nah, yang kita cari itu perbandingan A pada kedua senyawa. Jadi A di sini di senyawa 1 1,5, di senyawa 2 itu 1. Karena B-nya sudah sama-sama 1. Ya, jadi kita bisa langsung membandingkan senyawa A pada massa A pada senyawa 1 dan massa A pada senyawa 2. 1,5 banding 1 atau kita bulatkan, kita sama-sama kali dengan 2, berarti 3 banding 2. Oke, kita lihat soal berikutnya. Jawaban yang tepat ini adalah E, 3 banding 2. Soal berikutnya kita lihat nomor 6. Gas propana C3H8 dibakar sempurna sesuai dengan persamaan reaksi berikut. CH3 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O dalam keadaan gas. Untuk membakar sempurna setiap liter gas propana diperlukan gas oksigen sebanyak A 1 liter, B 3 liter, C 3,5 liter, D 4 liter, E 5 liter. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah, kita lihat reaksinya dulu. Apakah reaksinya sudah setara? Nah, reaksi pada soal itu belum setara. Kita harus setarakan.
Nah, hasil penyetaraan reaksinya C3H8 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Jadi kita mendapatkan atau kita dapat mencari volume O2 dulu. Volume O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Karena yang diketahui di sini adalah volume C3H8 setiap liter gas propana. Berarti kita masukkan 3/1 kali 1 liter. Volume O2-nya sama dengan 3 liter. Atau jawaban yang tepat adalah B, 3 liter. Mari kita lihat soal nomor 7. Setiap 1 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 2,5 liter gas oksigen membentuk 1 liter gas oksida nitrogen. Apabila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus molekul oksida nitrogen tersebut adalah A N2O, B N2O3, C N2O5, D NO, E NO2. Mari kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C N2O5. Bagaimana prosesnya? Kita lihat pada P dan T yang sama, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, kita bisa masukkan 1 liter N2 ditambah 2,5 liter oksigen O2 menghasilkan 1 liter NXOY. Maka N2 ditambah 2,5 O2 menghasilkan NXOY, atau kita sederhanakan supaya tidak ada koma, itu kita kali 2, 2N2 ditambah 5O2 menghasilkan 2NXOY. Nah, jadi sudah setara ya. Nah, setarakan ruas kiri dan ruas kanan untuk unsur N dan unsur O. Jadi N di ruas kiri itu ada 4, sedangkan di ruas kanan itu 2X. Berarti N sama dengan 4 sama dengan 2X. X sama dengan 4 dibagi 2, X adalah 2. O-nya di sini 10, 5 kali 2 10 sama dengan 2Y. Berarti nilai Y-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Rumus kimianya NXOY, kita masukkan nilai X dan Y-nya N2O5. Jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat soal nomor 8. Pada pembakaran sempurna, gas amonia diperlukan gas oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut. NH3O2 menghasilkan NO2 plus H2O. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara 20%, maka volume udara yang diperlukan untuk pembakaran sempurna 4 liter gas amonia adalah A. 5 liter, B. 7 liter, C. 10 liter, D. 20 liter, E. 35 liter. Mari kita lihat jawabannya, yang tepat itu adalah E. Kita lihat dulu reaksinya. Pada soal itu belum setara, kita setarakan terlebih dahulu. Ini hasil yang sudah setara, 4NH3 plus 7O2 menghasilkan 4NO2 plus 6H2O. Nah, kita mencari volume O2 dulu, sama dengan koefisien O2 per koefisien NH3 dikali volume NH3. Selanjutnya volume O2 sama dengan 7/4 kali 4 liter. Volume O2 sama dengan 7 liter. Berarti dalam udara itu kadar oksigennya kan 20%. Maka volume udara sama dengan 7 liter per 20% kali 100%. Jawaban yang tepat adalah volume udara sama dengan 35 liter. Jawabannya E. Nah, demikian pembahasan soal atau latihan soal kita kali ini pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.